Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Sallallahu alaihi. Para hadirin, para ustaz, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sama-sama meluangkan waktu kita dalam rangka mempelajari, membaca, memahami, sekaligus nanti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Al-Quranul Karim yang sekarang ada di hadapan kita semua. Dan alhamdulillah, kalau yang memegang Al-Quran silakan, tidak apa-apa ya. Iya, bagi di Al-Quran. Silakan ya. Alhamdulillah sekarang kita masih di surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Nah ini kebetulan kemarin saya tidak membawa tafsirnya. Selama ini saya menggunakan 3 tafsir terserah saya. Termasuk tafsir yang saya bawa ini tafsir Jalalain, kemudian tafsir Ibnu Katsir, satu lagi ada tafsir Al-Quran kontemporer. Jadi selama ini saya buku rujukannya ada 3 buku tafsir ya. Tapi alhamdulillah malam ini saya ingat mendingan saya bawa sekali tafsirnya ya, biar bukti ya bahwa ngaji kita benar ada landasannya tafsir. Kebetulan yang saya bawa ini tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir kontemporer nggak saya bawa, berat. Ya cukup satu aja, walaupun satu mudah-mudahan kalau kita pahami, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, surat Al-Kafirun. Kemarin sudah kita bahas sedikitnya tentang asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun, yaitu ada sekelompok orang kafir Quraisy. Video sedikit ya, biar ada ingatnya sedikit. Ada sekelompok orang kafir musyrik Mekah yang datang kepada Nabi Muhammad nawarin bantuan ibadah. Ya Muhammad, tahu sekarang boleh saya ikut kamu menyembah Allah, baca Al-Quran, pokoknya apapun yang kamu kerjakan saya ikut. Tapi gantian nanti ya, gantian. Berikutnya kamu yang ikut kami menyembah berhala, kamu Muhammad harus ikut. Kami mabuk, kamu harus ikut. Pokoknya apa yang kami lakukan, kamu Muhammad harus ikut. Nah gitu. Maka para ahli tafsir mengatakan asbabun nuzul dari surat Al-Kafir itu adalah ada peristiwa seperti itu ya, diawali dengan peristiwa ada tawaran dari kafir Quraisy Mekah datang kepada Nabi Muhammad seperti itu tawaran itu. Akhirnya turunlah surat Al-Kafir. Jelas. Jadi kalau ada masalah, kalau ada persoalan, Nabi Muhammad tidak langsung bicara cepat-cepat, enggak, jelas. Wa yang itu anil hawa in huwa illa wahyuha. Bukti bahwa apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
Siti Aisyah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Karena kulul Quran. Itu jawabannya. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Al-Quran berjalan. Nah, itu tadi Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Ya, bagaimana supaya kita menjadikan Al-Quran kita terangkan di dalam sedikit kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita anak-anak ke sana ya. Yang terbaik kan belajar. Belajar itu sebenarnya enak. Ini yang sering saya katakan di kelas-kelasnya, di murid-murid kelas. Jadi siswa itu enak. Enak. Berangkat sekolah tinggal ngeceng, mungkin nggak duit, dapat uang jajan, didoain sama orang tua, berkahnya luar biasa. Sampai sekolah didoain sama guru, berkahnya luar biasa. Dari rumah berangkat ke sekolah, jaminannya surga. Nah ini orang yang menuntut ilmu berangkat dari rumah sampai ke sekolah, sampai pulang lagi ke rumah, jaminannya surga. Masalah katori konjautan sufi di ilman Allah lahu toriqon ila jannah. Orang yang menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Ini yang sering saya bilang tidak murid-murid kebetulan enak itu ya. Tanya waktu bisa diputar balik, Bapak kayaknya jadi kecil lagi itu ya. Tapi nggak bisa waktu nggak bisa diputar balik, makanya tidak manfaatkan sekarang. Ya, masa lalu hanya sebagai sejarah bagi kita. Ya, spion. Nah, sampai kendaraan ada spion. Lihat ke belakang, gimana di belakang keadaan sama. Masa lalu saya itu ibarat seperti spion. Dulu saya berkata berbuat seperti ini, akibatnya begini. Sekarang jadi pelajaran bagi saya begitu. Nah, baik, Bapak Ibu. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Qul, katakanlah hai Muhammad, hai orang-orang kafir. Yang dituju ini orang kafir. Orang kafir itu artinya apa? Kafir itu artinya menutupi, menghapus kebaikan. Dia tahu kebaikan, tapi dia tidak mau mengerjakan, dikesampingkan. Sama seperti ini. Kita tahu hukum sholat itu wajib, tapi kita tidak mau mengerjakannya. Kafir. Bainal mukmin wal kafir tarkus sholat, kata Nabi. Perbedaan yang paling jelas antara seorang mukmin dan seorang kafir itu meninggalkan sholat. Kalau orang mukmin, orang yang beriman, dia rajin mengerjakan sholat, tapi orang kafir nggak mau sholat. Tapi dia tahu sholat itu adalah benar-benar perintah dari Allah dan hukumnya wajib. Dia tahu, tapi dia tidak mau mengerjakan. Itu orang kafir. Dia tahu, tapi menutupi kebenaran di dalam dirinya. Dia tutupi dengan kesombongan dia tutupi dengan keangkuhan dia tutupi dengan ego sukuisme, ego sosialisme, ego jabatan. Ini kan yang dilakukan oleh para pemuda kafir Quraisy gitu. Iya, saya tahu Islam itu benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Tapi kalau saya masuk Islam nanti perniagaan takut saya bangkrut. Itu dalam sejarah umat manusia itu saat itu jangan Tuhan diperjualbelikan. Coba gimana kurang jahiliyahnya itu. Tuhan dia bikin. Ya rumah sudah kita bahas, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, ada yang dari batu aktif, mahal-mahal, batu aktif, batu apa, mahal-mahal. Ada yang orang banyakkan juga dari emas. Setelah jadi, dia sembah. Coba, itu puncak kejadian zaman ada pada saat itu. Makanya Nabi Muhammad salah satu
alasan kenapa Nabi Muhammad Nabi terakhir diturunkan itu salah satu menurut para ahli sejarah seperti itu alasan itu diturunkan di Mekah. Ya. Puncak kebobrokan akhlak ada pada saat itu di mana Tuhan sendiri dia bikin, dia sembah. Bahkan yang cerita lucu yang pernah kita bahas, kalau dia lapar, dimakan Tuhan. Kalau dibuat dari tepung, itu orang kafir seperti itu. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, la a'budu, aku tidak akan menyembah. Maksudnya, sekarang aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Jadi berhala-berhala yang kalian sembah itu. Sekarang aku tidak akan menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Sekarang rasanya berhala saat itu kan yang terkenal ada 4, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Bahkan di sekitar Ka'bah saat itu ada 360 berhala. Luar biasa. Begitu banyaknya bahkan tuh di sekitar Ka'bah itu berhala semua. Ya, yang paling besar tadi yang sangat diagung-agungkan oleh orang kafir Quraisy pada saat itu. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah. Sekarang aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini berhala yang kalian sembah, aku tidak akan mau menyembah. Kenapa jawaban ini terlontar di mulut Nabi Muhammad yang berdasarkan wahyu dari Allah? Karena tadi awalnya kan Nabi Muhammad diajak menyembah berhala. Muhammad, sekarang kamu menyembah berhala, ayo ikut saya. Nanti setelah ini gantian saya ikut kamu Muhammad menyembah Allah. Ini kan latar belakang turunnya saudara kafir. Ini jelas nih. Wala antum 'abiduna ma a'budu, dan kalian bukan penyembah. Pada waktu sekarang juga ini jawaban dari yang ayat kedua. Maksudnya kalian tidak akan menyembah. Sekarang ini juga kalian tidak akan menyembah ma'a'bud, Tuhan yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang aku tidak akan menyembah berhala yang kalian sembah. Kalian pun sekarang tidak akan menyembah Allah yang saya sembah. Itu keterangannya. Itu jawaban dari Nabi Muhammad. Kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sekarang juga sama. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, aku juga sama tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kamu tidak akan menyembah Allah, aku juga tidak akan menyembah berhala yang kalian sembah. Ini apa kalau ini jawaban yang sangat luar biasa, jawaban yang sangat saklek dari Nabi Muhammad. Ya, bahasanya singkat tapi padat. Enggak, aduh gimana ya? Kalau saya nyembah berhala, gimana ya? Enggak begitu. Langsung. La a'budu ma ta'budun. Langsung jelas, padat, langsung ke puncak permasalahannya. Karena kan orang kalau agak pintar kan jawabannya, dosa masjid, ikut saya aja yuk, ngapain? Itu berapa nongkrong, aduh gimana ya? Dan berkepala. Kalau kita seperti itu di masa itu begitu, apalagi yang ngajak itu temannya teman udah akraban, kalau kita CS lah, CS teman dari situ sih, apa tuh CS teman setia. Iya, udah kita kesana aja yuk, nggak usah masing, nggak usah sholat bisa di rumah kan, sholatnya bisa di sana kan, kalau udah sampai aduh gimana, kan kalau saya ikut kamu, kita gimana ya, kalau kita kan banyak pertimbangan. Kenapa? Karena yang ngajak itu teman kita. Tapi Nabi Muhammad yang ngajak, yang mempengaruhi dia bukan teman lagi, tapi keluarganya, saudara kandungnya, saudara dari bapaknya. Dijelasnya. Ya tentunya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan
Bahkan ketika Nabi Muhammad mendapatkan tantangan seperti ini, ketika Nabi Muhammad masih anak kecil pun itu sudah dijamin oleh Allah tentang kesucian hatinya. Kenapa? Karena pada saat Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah, dia datangi oleh malaikat. Nabi Muhammad masih usia mungkin sekitar enggak. Saat itu kan kebiasaan orang Arab itu begitu lahir harus disakti, harus diasuh sama orang dari suku pedalaman. Iya di apa ya? Iya bahasa apa itu penyedia kambing lah gitu, diasuh gitu. Iya. Orang suku Bali pedalaman itu pada datang kepada makan. Ayo siapa yang anaknya mau saya asuh? Ayo siapa yang mau asuh? Si A bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Ketika Nabi Muhammad sendiri nggak ada yang mau ngasuh tuh, kesian banget. Kenapa? Karena keluarga Nabi Muhammad itu sederhana. Karena orang suku Bali pedalaman yang diharapkan kan bukan hanya mengasuh, tapi imbalan yang diharapkan kekayaan. Tapi ada Halimah dari Bani Sa'ad, makanya namanya Halimah Sa'diyah. Ya dan bagian saya ngasuh, bagian bahasa bagiannya saya ngasuh. Ini bahasa saya. Kayaknya apa yang terjadi ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah luar biasa. Kehidupan Halimah Sa'diyah luar biasa. Yang tadinya pertaniannya kering kerontang, tiba-tiba tanahnya subur makmur. Yang tadinya peternakannya kurus-kurus, dombanya kurus-kurus, begitu di rumahnya ada Nabi Muhammad kecil, luar biasa itu bumbu-bumbu itu mati itu bahkan melahirkan sangat banyak. Kenapa di situ? Karena ada Nabi Muhammad kecil yang diasuh. Makanya ketika waktu yang telah ditetapkan sesuai kontrak 2 tahun, seharusnya pulang dengan Muhammad. Akhirnya Halimah Sa'diyah minta apa ya? Perpanjang kontrak kan bahasa Inggris. Ya ibu, ya umur Muhammad. Kalau bisa mah saya asuh lagi dah sepanjang kontraknya 2 tahun lagi. Kenapa ya? Karena kan membawa keberkahan yang luar biasa. Nah, diperpanjang kontrak asuh itulah kemudian kejadian luar biasa ketika Nabi Muhammad sedang main bersama teman-temannya, itu diambil sama malaikat, dibelah dadanya. Nah ini pembelahan dadanya ada 2 versi ini, ada yang hanya sebatas biasa, ada yang benar-benar dibelah, benar-benar dibelah, secara fisik benar-benar dibelah. Pendapat yang paling kuat yang kedua, benar-benar dibelah, diambil, dibersihkan hatinya, dibersihkan dari noda-noda kotoran, kemudian dirapetin lagi seperti semula lagi, tidak ada bekas sedikit. Akhirnya teman-teman yang Muhammad bilang sama Halimah tadi itu, Umi Muhammad diculik, dibelah sama orang pakai putih-putih, ada kan takut, dilihat nggak ada apa-apa, karena itu kehendak Allah. Kalau kehendak surutnya pun akhirnya takut kejadian terulang kembali, ya Nabi Muhammad diserahkan kepada ibunya ke Mekah. Nah dari situlah kemudian Nabi Muhammad sudah sangat terhindar dari perbuatan perkataan yang jelek itu, ya. Sudah terhindar. Itu bukti Rasulullah Muhammad itu rahmatullah alaihi semenjak lahir, bahkan baru lahir pun api sembahan kaum manusia padam ketika yang sudah beratus-ratus tahun, hampir 1000 tahun itu api yang disembah oleh kaum manusia di Persia yang tidak pernah padam. Begitu Nabi Muhammad lahir, padam seketika. Luar biasa. Bagaimana pertama kali diselamatkan dari serangan pasukan gajah itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Sudah ada tanda-tandanya. Itu bukti bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi itu berdasarkan wahyu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ini, sama seperti tawaran yang ditawarkan oleh orang kafir Quraisy Mekah. Sekarang kamu ikut saya Muhammad, nyembah berhala. Besok saya ikut kamu nyembah Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jelas jawaban yang pasti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, wala ana 'abidun ma abadtu, wala ana 'abidun, dan aku tidak mau menyembah
di masa mendatang. Nah, tadi kan masa yang tadi sebelumnya ayat kedua, ayat ketiga masa sekarang. Ayat keempat itu masa mendatang. Ma'abadu, apa yang kalian buat sampai masa mendatang pun, sampai kapanpun aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu maksudnya sampai kapanpun. Ma'abadu ada tak ini jangan beli abadu. Seharusnya dari itu kan sol-solan abadu karena ketemu huruf tak setelahnya dibacanya suara wujudnya hilang masuk dalam huruf tak. Abadu diglom aku ini banyak diglom diguna, diglom dilaguna, diglom isulaya, diglom saja saya, diglom takorubain. Ini masuk kategori diglom mutajan saya. Satu huruf makrotnya sama, jenisnya beda. Yang satu huruf ja, yang satu huruf ta, tapi makrotnya sama. Itu diglom mutajan saya atau diglom jinsi, ada yang bilang seperti itu. Diglom mutajan saya. Ya, makrotnya sama, tapi huruf jenisnya beda. Ya karena satu huruf ja, satu huruf ta. Ya. Sementara dalam itu kan huruf kol-kolah. Ya. Qul huwallahu ahad. Huruf da. Tapi jika ada huruf da sukun bertemu dengan huruf ta yang berharakat hidup, maka huruf da-nya masuk melebur ke dalam huruf ta. Itulah itu mutajan saya. Maka dibacanya wala ana bidum rasul. Wala ana, nada pendek. Tapi di sini panjang. Biasanya kalau kita pendek itu di atas nah itu panjang ada bulatan kecil. Wala ana, bukan wala ana, bukan. Tapi wala ana bidum rasul. Ana bidum dal domaten bertemu huruf mim itu diguna ya. Yang nun mim waw ada itu bilaguna lam ro lari. Kalau santri itu tinggal di pemimpin udah itu diguna yang itu bilaguna hari. Lam ro lari. Kalau huruf kol-kolah baju di toko baginda toko itu supaya gampang ngapalinnya. Kalau huruf pipa supaya gampang ngapalinnya sih biasanya kan jasa sunku duko juga jiki duko juga itu mah sekedar memudahkan apa silakan apa ya. Wala ana abidum ma'abadu, dan aku tidak mau menyembah di masa mendatang apa yang kalian sembah. Sekarang aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, di masa mendatang pun aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Itu berhala tadi. Ayat 2, 3, sekarang saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, kalian sembah. Nanti pun aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu jawaban yang sangat luar biasa. Sekarang kan yang mau kita bahas dengan dari toleransi beragama, orang kan sudah memperadukan hati-hati. Apalagi sekarang menjelaskan algoritma. Hati-hati. Lalu kita kepada saudara kita, anak kita, Pak, Ma, Bang, saya mau ikut dia. Teman saya dengan muslim bilang masalah. Katakan saat itu jangan haram hukumnya. Ya, tapi kan Pak, Ma, dia kan mengatur saya. Kalau masalah akidah nggak ada kawan kenalan. Kalau masalah akidah nggak ada teman. Jangan teman, keluarga pun nggak ada. Dalam keluarga ada yang agamanya beda, bapaknya beda, emaknya beda. Anak lakinya ikut emak Islam, anak perempuan ikut bapak non Muslim. Di Natalan berapa orang itu? Kita kan keluarga ke gereja. Beda jangan hukumnya haram boleh. Apalagi cuma tidak teman dalam keluarga pun tidak boleh. Itu sampai pun kalau beda agama sampai ke waris
Ya, kalau beda agama waris pun tidak dapat. Beda hukum sampai ke nikah. Hati-hati nih. Bapaknya non muslim, anaknya Islam dulu. Kalau ada yang cuma mau nikah udah diwalikan sama bapaknya, biasa nikahnya biasa. Karena beda Tuhan, beda agama. Siapa yang menjadi walinya? Yang paling mulia kan sekarang kita wali hakim biasanya, bapak dulu. Kalau ada hendeknya, mamanya yang laki-laki dari pihak bapak silakan. Tapi kebanyakan kita itu lapang dulu aja. Seperti itu. Ya. Intinya apa? Kalau menyangkut masalah akidah tidak ada toleransi, tidak ada toleransi sedikit pun. Ya, kenapa? Karena tanggung jawab dia besar ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, besar. Beda kalau masalah sosial, monggo silakan kalau masalah sosial main bareng, makan bareng, suami silakan ada apa. Tapi kalau masalah akidah dia tidak ada tawar menawar, walaupun bagaimanapun alasannya boleh. Ya, tidak boleh. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak mau pulang menyembah di masa mendatang ma a'bud, Tuhan yang aku sembah. Sama, kalian itu tidak akan menyembah apa yang aku sembah nanti. Jauh ke depan pun kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kalian pun yang selama ini menyembah berhala, sampai kapanpun tidak akan menyembah Allah yang saya sembah. Itu. Ini kan luar biasa dalam Islam. Islam itu toleransinya luar biasa. Ya, luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita tentang menghormati keyakinan agama masing-masing orang lain. Gitu kan. Dalam tubuh kita ada menghormati keyakinan agama masing-masing. Ya. Ada ini. Sebelum dari dibikin ini 14 kabar yang lalu sudah dinyatakan. Jika ada agama lain silakan. Tugas kita menghormati keyakinan dia, bukan mengikuti, beda ya. Nah, saya mengikuti ajaran dia untuk menghormati. Itu lain juga. Saya mengikut ajaran dia untuk menghormati. Nggak bisa kan? Ya. Gimana coba? Saya ikut dia alasannya untuk menghormati teman, untuk menghormati CS tadi, nggak bisa. Ya, nggak bisa jelasnya. Wala antuman dulu nama lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian yaitu agama kemusyrikan, waliyadin, dan untukku agamaku, ini agama Islam. Jelas, lakum dinukum, bagimu adalah agamamu. Silakan kamu menyembah berhala, saya tidak akan usik. Tapi di dalam agama saja ada yang namanya dakwah. Nah, ini di setiap agama ada yang namanya dakwah. Tapi mengenai dakwah itu saling menghormati. Ya, prinsip dari dakwah itu ini lakum dinukum waliyadin, salah satu agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha itu di dalam buku agama besar dunia itu kategorinya termasuk agama misionaris, yaitu agama yang boleh disebarluaskan kepada manusia. Tapi bagi yang boleh beragama, kalau yang tidak beragama nggak boleh, kita menghormati. Sekarang ada nggak orang yang belum beragama? Mungkin ada kan di daerah mana pedalaman nanti ateis. Nah, itu ateis, ya, ateis, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi bagi orang yang sudah beragama, tugas kita menghormati peribadatan mereka. Ini jelas di dalam surah Al-Kafirun seperti itu. Kita harus menghormati peribadatan agama orang lain pun harus mengikuti, harus menghormati peribadatan kita. Itu, ya, itu prinsip dalam Islam. Luar biasa, luar biasa. Ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Silakan kamu teruskan menyembah berhala. Aku tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan